Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Putri dari kelas 3C. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal kewirausahaan yang saya buat, yaitu produk minuman infus water lemon dan jahe merah sebagai minuman yang kaya akan manfaat bagi kesehatan. Pada bab pertama, akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, visi dan misi, luaran yang diharapkan, manfaat, dan studi kelayakan usaha. Latar belakang. Kita tahu bahwa air merupakan sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup setelah oksigen. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup. Manusia sangat membutuhkan suplai air yang cukup untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia akan air ini sangat beragam, bergantung pada fisik, berat badan, usia, iklim, dan pola makan. Umumnya, kebutuhan air pada anak-anak yaitu sebanyak 800 sampai 1000 mili per hari, remaja sebanyak 1,6 sampai 3,2 liter per hari, dan orang dewasa sebanyak 2 sampai 3 liter. Kebutuhan air tidak hanya diperoleh dari air putih saja, namun juga dari jus, susu, makanan sehat, teh, kopi, minuman yang bersumber dari buah, sayur, atau minuman dengan inovasi baru yaitu infus water. Infus water merupakan suatu inovasi baru dari produk minuman yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti potongan buah, rempah, atau sayuran yang kemudian dicampurkan dengan air dan didiamkan beberapa jam atau semalam di lemari pendingin atau air es sampai diperoleh sari buah, rempah, atau sayuran. Infus water sering dimanfaatkan sebagai minuman untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh, membuat kulit lebih sehat, sebagai detox, membantu program diet, dan lain sebagainya. Lemon merupakan buah yang memiliki kandungan asam sitrat, flavonoid, fenol, asam amino, dan kaya akan vitamin C. Mengkonsumsi minuman dari buah lemon dapat membantu mempertahankan imunitas tubuh sebagai antioksidan, antibakteri, antifungi, serta kandungan vitamin C dapat membantu dalam pencegahan infeksi dan penyakit. Jahe merah merupakan tanaman rempah yang terbukti memiliki aktivitas sebagai antiemetik atau anti muntah, antioksidan, membantu memperlancar aliran darah, dan sangat efektif dalam mengatasi mual dan muntah. Berdasarkan uraian di atas, sehingga saya tertarik untuk menciptakan sebuah usaha produk minuman dengan inovasi baru dari bahan alami yaitu infus water lemon dan jahe merah sebagai minuman yang menyegarkan dan kaya akan manfaat bagi kesehatan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya ketika saya melakukan kegiatan kewirausahaan ini. Yang pertama, apa manfaat dari mengkonsumsi infus water lemon dan jahe merah bagi kesehatan? Dua, bagaimana cara pembuatan infus water lemon dan jahe merah? Tiga, bagaimana cara pengemasan infus water lemon dan jahe merah agar dapat menarik konsumen, menambah nilai jual, dan aman sampai di tangan konsumen. Dan empat, bagaimana strategi pemasaran produk infus water lemon dan jahe merah agar dapat dikenal dan diminati di kalangan masyarakat luas. Yang ketiga, tujuan. Tujuan ini merupakan tujuan dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui manfaat dari mengkonsumsi infus water lemon dan jahe merah bagi kesehatan. Dua, untuk mengetahui cara pembuatan infus water lemon dan jahe merah. Tiga, untuk mengetahui cara pengemasan infus water lemon dan jahe merah agar dapat menarik konsumen, menambah nilai jual, dan aman sampai di tangan konsumen. Empat, untuk mengetahui strategi pemasaran seperti apa untuk membuat produk infus water lemon dan jahe merah ini dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Yang keempat, visi dan misi dalam melakukan kegiatan kewirausahaan produk infus water lemon dan jahe merah. Untuk visinya, yaitu pertama, infus water lemon dan jahe merah menjadi produk
minuman yang banyak diminati masyarakat luas dan dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dua, dapat membantu perekonomian pelaku usaha infus water lemon dan jahe merah. Tiga, produk minuman infus water lemon dan jahe merah dapat bersaing secara nasional maupun internasional. Dan empat, infus water lemon dan jahe merah dapat terus berkembang dan menghasilkan produk minuman herbal lainnya yang berkualitas, inovatif, dan menyehatkan begitu, Bu. Sedangkan untuk misi dalam menjalankan usaha ini yaitu memperkenalkan, menawarkan, dan menjual infus water lemon kepada teman, tetangga, atau masyarakat luar pada saat beraktivitas, CFD, festival UMKM, bazar, di pasar, di pinggir jalan raya, dan lain-lain. Dua, selalu menjaga kualitas bahan, rasa, kemasan dari infus water lemon dan jahe merah. Tiga, semakin meningkatkan mutu dan standarisasi kualitas bahan baku dan produk. Empat, menawarkan infus water lemon dan jahe merah dengan harga yang ekonomis namun tetap berkualitas baik. 5. Memberikan promo atau diskon pada konsumen. 6. Menerima kritik dan saran dari konsumen tentang produk infus water lemon dan jahe merah yang saya jual. 6. Mempromosikan infus water lemon dan jahe merah via online seperti melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. 8. Menjual infus water lemon dan jahe merah melalui Gojek, GrabFood, Shopee Food, dan aplikasi makanan atau minuman online lainnya sehingga konsumen yang jaraknya jauh atau malas untuk keluar dapat membeli melalui online. Dan 9. Menciptakan menu infus water dengan pilihan buah atau rempah lainnya. Yang kelima yaitu luaran yang diharapkan. Dengan dilakukannya kegiatan kewirausahaan infus water lemon ini diharapkan dapat mencapai tujuan dalam membuat infus water lemon sebagai inovasi baru dari produk minuman herbal yang selama ini kurang diminati menjadi sebuah produk minuman yang sangat diminati oleh masyarakat. Dua, tercapainya suatu produk minuman herbal infus water lemon dan jahe merah yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Tiga, produk minuman herbal infus water lemon dan jahe merah mampu bersaing dan memiliki kualitas yang tak kalah baik dengan minuman herbal lainnya. Dan empat, terangkat derajat perekonomian pelaku usaha yang menjalankan usaha produk minuman herbal infus water lemon dan jahe merah. Yang keenam yaitu manfaat. Dalam menjalankan kewirausahaan infus water lemon dan jahe merah ini terdapat 4 manfaat, yaitu bagi kesehatan, masyarakat, pelaku usaha, dan penulis. Bagi kesehatan, infus water lemon dan jahe merah dapat meningkatkan imunitas tubuh, memperlancar proses pencernaan, sumber kaya akan vitamin C, membantu detoksifikasi, meningkatkan energi, sebagai antioksidan, melawan kanker, membantu menurunkan berat badan, sehingga baik untuk program diet, menjaga kesehatan ginjal, mencegah sembelit, mengurangi dan mengatasi masalah pada kehamilan, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat, memberikan informasi pada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi infus water lemon dan jahe merah yang aman dan berkhasiat. Dan dua, infus water lemon dan jahe merah dapat memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan. Bagi pelaku usaha infus water lemon, dapat memberikan manfaat berupa peluang usaha produk minuman infus water lemon sehingga dapat membantu mengangkat perekonomian pelaku usaha yang menjalankan usaha ini dengan didapatkannya keuntungan dari hasil penjualan. Bagi penulis, dapat memberikan gambaran awal dalam membuka suatu usaha sehingga dapat dijadikan referensi ketika akan membuat suatu usaha serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam menciptakan suatu usaha minuman. Selanjutnya, studi kelayakan usaha. Sebelum kita membuka suatu usaha, terlebih dahulu melakukan studi kelayakan usaha untuk menilai apakah selanjutnya usaha ini layak atau tidak dibuka. Yang pertama yaitu penemuan ide. Awalnya saya menemukan 2 ide bisnis dari usaha produk minuman yaitu infus water lemon dan Sunkist dan lemon peras. Namun dengan beberapa pertimbangan seperti sudah umumnya orang yang menjual minuman Sunkist dan lemon peras dan potensi laba yang akan diraih kelak membuat saya memilih untuk menjual minuman infus water lemon dan jahe merah.
kedua, tahap penelitian dari beberapa data dan teori dari berbagai sumber penelitian yang saya kumpulkan dan relevan dengan produk minuman infus water lemon dan jahe merah, sehingga dapat disimpulkan bahwa minuman ini dapat menghasilkan terobosan baru dari produk minuman karena tidak hanya dapat menyegarkan tenggorokan dan menghilangkan rasa dahaga, namun juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan setelah mengkonsumsi minuman ini. Ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan dengan melakukan pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tahap evaluasi yang pertama, apa? Apa jenis usaha Anda? Jenis usaha yang saya pilih yaitu minuman herbal infus water dari bahan alami yaitu buah lemon dan jahe merah. Yang kedua, mengapa Anda mengambil usaha tersebut? Saya mengambil usaha ini karena infus water lemon dan jahe merah ini belum banyak dibuka oleh pelaku usaha lainnya. Selain itu, dapat memberikan profit yang cukup menjanjikan karena dengan minimnya pelaku usaha minuman, sehingga tidak ada pelaku usaha yang bersaing harga dengan mengambil keuntungan yang sangat minim, dan akhirnya membuat hasil keuntungan yang diperoleh tidak impas dengan modal dan tenaga. Yang ketiga, di mana Anda melakukan usaha ini? Saya akan menjalankan usaha ini lebih dari satu tempat, namun terjadwal. Di hari biasa, saya menjalankan usaha ini di pinggir jalan raya Jepara sampai Kudus. Namun ketika ada event, bazar, kemudian kegiatan CFD, acara lainnya, saya akan membuka usaha di sana hingga event atau acara tersebut selesai. Dan 4. Kapan Anda melakukan usaha ini? Saya akan melakukan usaha ini di bulan November 2024 dan sebelumnya melakukan survei terlebih dahulu mengenai lokasi, bahan baku, dan sebagainya. Kelima, siapa yang melakukan usaha Anda? Untuk saat ini, saya sendiri yang akan melakukan usaha minuman ini. Namun, jika ke depannya saya tidak dapat mengkoordinir karena banyaknya permintaan, saya akan menjadi karyawan untuk membantu saya menjalankan usaha ini. Yang keenam, bagaimana Anda melakukan usaha ini? Usaha ini akan saya jalankan dengan dua strategi, yaitu pemasaran secara offline dan online. Pada tahap evaluasi ini, saya juga mengevaluasi biaya yang meliputi biaya semua jenis kebutuhan dari bahan, alat, dan memperhitungkan biaya jika bahan baku suatu saat naik, pengeluaran tak terduga, dan lain sebagainya. Kemudian juga saya menghitung harga per produk bersih, lalu diambil keuntungan sebesar 5.000 untuk satu botol infus water. Saya mengambil untuk 5.000 untuk satu botol, juga mempertimbangkan jika sewaktu-waktu bahan baku naik, saya akan tetap mendapatkan keuntungan setiap penjualan walaupun keuntungannya tidak sebesar di awal, sehingga usaha saya akan tetap berjalan dan tidak mengalami kerugian. Berdasarkan hasil evaluasi ini, karena usaha ini dapat mendatangkan manfaat berupa profit sehingga layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya yaitu tahap pengurutan. Terdapat usulan dalam menjalankan bisnis ini, yaitu menjalankan bisnis di pinggir jalan raya Jepara Kudus atau menjalankan bisnis di pinggir jalan raya Jepara Kudus dan di tempat event, bazar, CFD, dan lain. Dari dua usulan tersebut, saya lebih memprioritaskan untuk menjalankan bisnis di lebih dari dua tempat. Yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Setelah dilakukan beberapa pertimbangan dan usaha layak untuk dijalankan, kemudian akan buat rencana pelaksanaan. Yang pertama, identifikasi usaha, survei lokasi dan perencanaan usaha, 2. Survei alat dan bahan baku, 3. Pembelian alat dan bahan baku, produksi dan launching produk, 5. Pemasaran produk, 6. Manajemen usaha, monitoring dan evaluasi produk, dan terakhir penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dan keenam, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, usaha minuman infus water lemon dan jahe merah akan dijalankan atau direalisasikan dengan mengikuti tahapan dari rencana pelaksanaan yang sebelumnya sudah kita buat. Selanjutnya, yaitu gambaran umum dari rencana usaha. Pada bab ini, akan dibahas kondisi umum lingkungan usaha, gambaran umum produk, potensi sumber daya dan peluang pasar, target pasar, lokasi usaha, dan analisis ekonomi. Pada kondisi umum lingkungan usaha, seperti yang kita ketahui, cuaca
di Jepara dan Kudus akhir-akhir ini sangat panas, membuat masyarakat dari anak-anak hingga dewasa membutuhkan minuman yang dingin dan segar untuk menyegarkan tenggorokan dan melegakan rasa dahaganya. Namun, cuaca yang cukup ekstrim ini juga menyebabkan beberapa permasalahan kesehatan. Selain itu, sekarang ini juga banyak masyarakat yang mengubah gaya hidupnya dari yang tidak suka berolahraga, sekarang lebih suka berolahraga dan ingin melakukan diet. Oleh sebab itu, saya ingin menciptakan usaha minuman herbal yaitu infus water lemon dan jahe merah. Produk minuman ini terbuat dari bahan alami yaitu lemon dan jahe merah. Mengkonsumsi infus water lemon dan jahe merah tidak hanya dapat membantu menyegarkan tenggorokan dan menghilangkan rasa dahaga, tapi juga memberikan efek bagi kesehatan dan dapat membantu program diet. Di kota Jepara, mendukung kegiatan kewirausahaan ini. Saya dapat memperoleh buah lemon di toko buah Rahma Buah Abadi yang terletak di Jalan Margoyoso, Kabupaten Jepara, serta memperoleh jahe merah dari Pasar Mayong, Kabupaten Jepara. Yang kedua, gambaran umum dari produk. Infus Water Lemon merupakan suatu produk minuman herbal yang terbuat dari bahan alami berupa lemon, jahe merah, dan air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau air es dan ditunggu beberapa jam atau semalam hingga sari dari buah, rempah, atau sayur keluar. Keunggulan dari produk minuman ini diantaranya yaitu menyegarkan tenggorokan, melegakan dahaga, serta dapat memberikan manfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan imunitas tubuh, memperlancar saluran pencernaan, dan memperlancar aliran darah, membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan lain-lain. Pada produk infus water lemon dan jahe merah ini, saya juga membuat desain dan packaging. Pada desain, warna kuning pada label kemasan ini menandakan keceriaan dan kebahagiaan. Warna kuning juga mempresentasikan bahwa produk minuman ini memiliki rasa yang asam dikarenakan rasa dari buah lemon. Pada label kemasan juga terdapat gambar potongan buah lemon dan jahe merah yang mengartikan bahwa produk minuman ini dibuat dari bahan dasar berupa lemon dan jahe merah. Packaging pada produk ini yaitu botol dengan bahan PP berukuran 500 ml yang kemudian akan diberikan stiker label kemasan yang di dalamnya ini terdapat informasi mengenai identitas produk, nama produk, komposisi produk, deskripsi produk, indikasi produk, cara penggunaan, cara penyimpanan, neto, hingga informasi produsen. Selanjutnya, 3 yaitu potensi sumber daya dan peluang pasar. Infus water lemon dan jahe merah adalah sebuah inovasi yang menarik dan berpotensi besar sebagai produk minuman yang berkhasiat. Dengan bahan dasar yang alami, tanpa bahan pengawet, pemanis, dan zat sintesis kimia membuat infus water lemon dan jahe merah memiliki nilai tinggi. Infus water lemon dan jahe merah memiliki keuntungan bagi kesehatan karena dapat membantu meningkatkan imunitas, mencegah dehidrasi, membantu program diet, menjaga kesehatan ginjal, dan lain sebagainya. Pada bagian ini juga dilakukan analisis peluang pasar dengan menggunakan SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau kelemahan. Kekuatan dari produk infus water lemon ini dengan produk lainnya, yang pertama, dibuat dari bahan-bahan alami, tanpa tambahan gula, tanpa bahan pengawet, tanpa pemanasan, dan tanpa sintesis kimia. 2, rendah gula karena dalam pembuatannya tidak menggunakan bahan tambahan gula alami atau pemanis lainnya. 3, memiliki tampilan, kemasan, dan desain kemasan yang menarik, dilengkapi keterangan informasi mengenai produk. Keempat, harganya terjangkau dan selalu menggunakan bahan yang berkualitas baik untuk menjaga rasa tetap konsisten. Yang kedua, weakness. Kelemahan dari produk ini, yang pertama, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui produk ini. 2, tidak memiliki rasa manis seperti minuman pada umumnya dan hanya memiliki rasa asam serta agak pedas. 3, tidak dapat bertahan lama karena tidak mengandung bahan pengawet. 4, lebih mahal jika dibandingkan dengan es teh dan minuman lainnya. 5, mudah untuk dibuat secara mandiri di rumah sehingga konsumen lebih memilih untuk membuat secara mandiri. Opportunity yang pertama yaitu perubahan gaya hidup masyarakat yang sekarang lebih sehat dan meninggalkan gaya hidup
buruk, sehingga memberikan peluang bagi pelaku usaha infus water lemon ini untuk menjual produk mereka. Kedua, dapat dijadikan sebagai minuman untuk membantu menurunkan berat badan. Tiga, dapat dinikmati oleh semua kalangan usia dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Empat, gaya hidup masyarakat yang sekarang lebih konsumtif dan selalu ingin mencoba produk minuman yang sedang tren. Kelima, masyarakat yang selalu ingin hidup secara praktis dan tidak ingin membuat sendiri. Keempat, yaitu traits atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini yang pertama, mudah ditiru oleh pelaku usaha yang lain karena mudah untuk dibuat secara mandiri. Yang kedua, banyaknya produsen produk minuman dengan berbagai produk minuman yang sangat beragam dan memiliki branding besar. Tiga, adanya pelaku usaha infus water lemon dan jahe merah yang menjual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, target pasar dan lokasi usaha. Target pasar dari penjualan produk infus water lemon ini yaitu para pengunjung pada kegiatan CFD di alun-alun Jepara dan Kudus, pada event atau bazar di sekolah, kampus, atau perlombaan, para orang-orang yang sedang berbelanja di pasar, dan orang-orang yang melewati jalan raya Jepara Kudus. Lokasi usaha, berdasarkan beberapa pertimbangan, lokasi yang dipilih untuk menjalankan usaha ini, kawasan CFD, alun-alun Kudus dan Jepara, bazar, event di sekolah atau kampus, Pasar Mayong, dan di pinggir Jalan Raya Jepara Kudus. Saya juga membuka lokasi usaha minuman infus water lemon dan jahe merah ini di rumah untuk melayani orang-orang yang ingin langsung membeli di rumah. Selanjutnya, analisis ekonomi. Dalam menjalankan usaha, saya juga akan melakukan analisis ekonomi terlebih dahulu, apakah usaha ini dapat meraih keuntungan atau tidak. Yang pertama, biaya produksi. Tiap satu kali produksi, saya berencana membuat minuman infus water lemon dan jahe merah sebanyak 50 per botol. Sehingga diperoleh harga pokok produk dengan menghitung menggunakan rumus HPP, yaitu total biaya produksi dibagi total produksi, dan total produksinya yaitu 50 botol, sehingga diperoleh harga pokok produk yaitu 24.560. Untuk harga jual, saya ingin menjual produk infus water lemon dan jahe merah dengan harga yang terjangkau dan ramah di kantong, yaitu 30.000 per botol. Yang ketiga, laba atau keuntungan. Laba yang saya dapatkan dari penjualan produk minuman infus water lemon dan jahe merah dengan menghitung menggunakan rumus laba sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produk, sehingga didapatkan hasil keuntungan sebesar 5.440.000 dalam penjualan satu botol infus water lemon dan jahe merah. Selanjutnya, yaitu analisis break-even point. Analisis ini digunakan untuk menghitung titik impas dari penjualan sehingga kita tidak menderita kerugian. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus BEP unit dan BEP rupiah, sehingga diperoleh bahwa untuk mencapai titik impas dari penjualan infus water lemon dan jahe merah ini berhasil jika dapat menjual hasil produknya sama dengan 907.000 atau lebih dari penjualan tersebut, dan untuk mencapai unit yang dapat dijual agar produk infus water lemon dan jahe merah tidak menderita rugi, maka harus mampu menjual sebanyak 30 botol per hari. Selanjutnya, yaitu perhitungan omset per bulan. Dalam satu bulan, saya melakukan kerja sebanyak 26 hari kerja. Diperkirakan mampu menjual infus water lemon dan jahe merah sebanyak 50 botol, sehingga diperoleh omset per bulan yaitu sebesar 39 juta rupiah. Yang keenam, laba per bulan. Dalam satu hari perkiraan mampu menjual infus water lemon dan jahe merah sebanyak 50 botol dengan laba per botol yaitu sebesar 5.440, sehingga diperoleh laba per bulan yaitu sebesar 7.072.000 rupiah. Pada bab selanjutnya yaitu bab 3, metode pelaksanaan. Pada bab ini akan dibahas tahapan dalam melakukan kegiatan kewirausahaan infus water lemon dan jahe merah. Yang pertama, tahapan produksi, tahapan persiapan, tahapan pembuatan, tahapan pengemasan, desain kemasan produk, tahapan pemasaran, dan evaluasi.
Pada tahap pertama, yaitu tahap produksi. Tahap produksi dari usaha minuman infus water lemon dan jahe merah dilakukan secara terencana dengan melalui beberapa tahapan seperti diagram alir di bawah ini. Mulai dari persiapan, yang pertama persiapan, kemudian pembuatan, pengemasan, dilanjut dengan desain kemasan, kemudian setelah dikemas dan diberikan desain kemasan, kemudian dipasarkan dan dilakukan evaluasi dari penjualan. Yang kedua, tahap persiapan. Pada tahap awal dari produksi akan dilakukan persiapan bahan baku. Bahan baku utama dari produk ini yaitu buah lemon dan jahe merah. Buah lemon diperoleh dari toko Rahma Buah Abadi yang terletak di Jalan Raya Margoyoso, Kabupaten Jepara. Dengan memilih buah lemon yang berwarna kuning cerah atau kuning tua, bertekstur kulit halus, kencang, mengkilap, tidak memiliki bercak, tidak lembek, tidak keras, dan lembut saat ditekan, yang menandakan buah lemon ini mengandung banyak air. Sedangkan jahe merah diperoleh dari Pasar Mayang di Kabupaten Jepara dengan memilih jahe merah yang rimbanya terlihat segar, mengkilat, mulus, tidak keriput, tidak busuk, kulitnya kering dan tidak berjamur, beraroma pedas dan tidak cacat atau bekas terserang hama. Dalam tahap ini juga akan dilakukan persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sediaan infus water lemon jahe merah sebanyak 50 botol yang meliputi yang digunakan pada pembuatan infus water lemon terdiri dari buah lemon sebanyak 6 kilo, jahe merah sebanyak 2 kilo, air mineral galon sebanyak 30 liter. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan infus water lemon dan jahe merah yaitu pisau sebanyak 2 buah, baskom plastik ukuran 40 cm sebanyak 2 buah, salinan ukuran 36 x 19 cm sebanyak 2 buah, botol infus water ukuran 500 ml sebanyak 50 buah, gelas ukur 1 liter sebanyak 1 buah, dan kain serbet sebanyak 2 buah. Berikut ini adalah tahapan untuk membuat infus water lemon dan jahe merah. Yang pertama, dikupas kulit rimbang jahe merah dengan menggunakan pisau, kemudian dicuci bersih jahe merah dan lemon dengan air mengalir. 3. Diambil 1 buah lemon dan 3 ruas jahe merah, lalu diiris tipis-tipis lemon dan jahe merah di atas talenan. Keempat, dimasukkan 1 buah lemon dan 3 ruas jahe merah yang sudah diiris tipis ke dalam botol infus water 500 ml. Kemudian ditambahkan air mineral ke dalam botol infus water sebanyak 500 ml menggunakan gelas ukur. 6. Ditutup botol infus water lemon dan dipastikan sudah tertutup rapat. Ketujuh, diulangi nomor 3, 4, 5, dan 6 dalam membuat infus water lemon dan jahe merah tiap 1 botol. Kedelapan, dimasukkan es batu kristal ke dalam kontainer box. Kesembilan, dimasukkan 5 buah botol infus water lemon dan jahe merah yang sudah dibuat ke dalam kontainer box yang sudah berisi es batu kristal minimal 3 jam sudah dapat diminum. Dan sebaiknya diminum dalam hari yang sama karena buah, rempah, sayuran yang digunakan dapat menjadi busuk atau rusak. Yang keempat yaitu tahap pengemasan. Kemasan menjadi faktor penting pada produk. Pemilihan kemasan tentunya harus sesuai dengan standar produk kemasan seperti tidak toksik dan beresidu terhadap minuman. Tidak rusak karena faktor lingkungan dan lain sebagainya, sehingga produk dapat sampai hingga konsumen dengan aman. Kemasan yang dipilih untuk produk ini yaitu botol dengan bahan plastik PC ukuran 500 ml. Alasan memilih kemasan ini yaitu memiliki ukuran yang food grade, kapasitas yang besar yaitu 500 ml, tahan terhadap suhu, tidak mudah bocor atau tumpah, dilengkapi dengan silikon dan ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Tahap 5 yaitu desain kemasan produk. Desain kemasan produk menjadi salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam suatu produk dan menjadi daya tarik konsumen. Melalui kemasan, konsumen mendapatkan informasi dari suatu produk. Pada kegiatan kewirausahaan ini, saya mendesain label kemasan semenarik mungkin dan di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai produk minuman infus water lemon dan jahe merah yang meliputi identitas produk, nama produk
komposisi produk, deskripsi produk, indikasi, cara penggunaan, cara penyimpanan, neto atau berat bersih, dan informasi produsen sehingga membantu untuk memberikan informasi pada konsumen terkait produk yang saya jual. Kemasan produk infus butter lemon dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar sebelah kiri yaitu desain dari label kemasan yang sudah saya buat. Sedangkan pada gambar sebelah kanan ini gambaran ketika label kemasan ini ditempelkan pada botol infus water lemon yang berukuran 500 ml. Selanjutnya, tahapan ke-6 yaitu tahapan pemasaran. Produk minuman infus water lemon dan jahe merah yang sudah melalui tahapan persiapan hingga dikemas di dalam botol dan diberikan label kemasan siap untuk dipasarkan baik secara offline maupun online. Strategi pemasaran infus water lemon dan jahe merah secara offline akan saya lakukan dengan melibatkan interaksi tatap muka dengan konsumen yang dilakukan melalui beberapa event atau tempat-tempat lainnya seperti pada saat CFD, bazar UMKM, bazar makanan atau minuman, bazar di sekolah, kemudian event sekolah, event kampus, di pasar-pasar, kemudian distribusi ke toko-toko, di pinggir jalan raya, dan lain sebagainya. Pemasaran produk minuman herbal infus water lemon juga dilakukan secara online dengan melalui platform Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan aplikasi online lainnya dengan mengupload foto mengenai infus water lemon, kemudian memberikan edukasi tentang manfaat mengonsumsi infus water lemon, membuat konten-konten terkait infus water lemon, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga melakukan strategi pemasaran online melalui GrabFood, ShopeeFood, Maxim Food, Gojek, dan lain-lainnya. Tujuannya yaitu untuk mempermudah konsumen yang rumahnya jauh atau malas untuk membeli secara langsung sehingga akan tetap dapat membeli produk ini. Tahapan ke-7 yaitu evaluasi. Setelah melakukan tahapan pemasaran produk infus water lemon kepada konsumen, selanjutnya evaluasi produk dari infus water lemon dan jahe merah, baik dari segi bahan baku, cara pembuatan, rasanya seperti apa, kualitas produk, pengemasan, desain kemasan, pemasaran, serta pelayanan konsumen. Evaluasi ini juga saya lakukan dengan meminta testimoni, kritik, atau saran dari konsumen yang sudah membeli produk infus water lemon dan jahe merah untuk dijadikan bahan evaluasi apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki, dan harapannya dapat diperbaiki kualitas dari produk minuman herbal infus water lemon dan jahe merah. Selanjutnya yaitu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Pada bab ini akan dibahas anggaran biaya untuk melakukan kegiatan kewirausahaan ini dan jadwal kegiatan dalam pelaksanaan usaha ini. Yang pertama yaitu anggaran biaya. Perkiraan rencana anggaran biaya untuk saya melakukan usaha ini terdiri dari 4 jenis pengeluaran. Yang pertama, bahan habis pakai sebanyak 832.000. Yang kedua, peralatan penunjang, alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan wirausaha ini yaitu sebesar Rp186.000. 3, perjalanan seperti bensin, kemudian uang pemasaran dan lain-lain sebesar Rp290.000, dan jenis pengeluaran lain-lain yaitu sebesar Rp600.000. Dan total pengeluaran dari kewirausahaan ini yaitu sebesar Rp1.908.000. Jadwal kegiatan dalam pelaksanaan usaha ini akan dilakukan selama 4 bulan. Kegiatan yang pertama yaitu identifikasi usaha, survei, dan perancangan usaha yang akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua pada bulan pertama. 2, survei alat dan bahan yang dilakukan pada minggu 3 dan 4 pada bulan pertama. Pembelian alat dan bahan baku yang dilakukan pada minggu pertama dan kedua pada bulan kedua. Produksi dan launching produk yang dilakukan pada minggu ketiga, 4 pada bulan kedua, dan minggu pertama dan kedua pada bulan ketiga. Kemudian pemasaran produk yang dilakukan pada minggu ketiga dan 4
Pada bulan ketiga, dan 6, manajemen usaha, monitoring, dan evaluasi produk yang dilakukan pada minggu pertama, kedua, pada bulan keempat, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang akan dilakukan pada minggu ketiga, empat, pada bulan keempat. Berikut ini adalah lampiran-lampiran yang saya gunakan sebagai acuan dalam menghitung analisis ekonomi dari produk Info 1 Lemon dan Jaya Merah. Yang pertama ini justifikasi anggaran kegiatan, ada bahan habis pakai, peralatan penunjang, kemudian biaya perjalanan, dan lain-lain. Dan kemudian ada biaya produksi yang saya gunakan untuk menghitung biaya pokok produk. Dan ada biaya tetap yang saya gunakan untuk menghitung break-even point. Dan ada biaya variable cost yang saya gunakan juga untuk menghitung break-even point. Terima kasih atas perhatian dan partisipannya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata saat penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.